Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu lagi nih sama Bu Anjani pada pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang kisah Rasul Ulul Azmi. Kemarin kan materinya tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, masih ingat gak kemarin Bu Anjani menjelaskan apa saja? Pinter, pengertiannya iman kepada Nabi dan Rasul. Terus ada berapa Nabi, ada berapa Rasul, perbedaannya Nabi dan Rasul, tugasnya Rasul Allah sama sifat-sifatnya Rasul Allah. Itu di bagian yang pertama. Nah, sekarang di bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, kalian tahu nggak Ulul Azmi itu apa? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, Rasul Ulul Azmi itu siapa saja. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lengkap lagi tentang Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk kepada Rasul-Rasul Allah yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Seperti yang kalian ingat di pembelajaran kemarin, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Iya, ada 25. Yang wajib kita ketahui hanya ada 25 dari sekian ribu banyaknya Nabi dan Rasul. Dan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan lain-lainnya sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Rasul Ulul Azmi ini apa sih Bu kok namanya dibedakan Ulul Azmi? Nah, Ulul Azmi sendiri itu anak-anak artinya memiliki keteguhan hati. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulnya Allah yang Ulul Azmi itu yaitu Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dari berbagai rintangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyampai ajaran Allah. Nah, di sini Rasul Ulul Azmi itu memiliki cobaan dalam menyebarkan agamanya Allah itu yang jauh lebih besar dari Rasul-Rasul yang lain. Begitu juga Rasul Ulul Azmi ini biasanya juga diberikan mukjizat oleh Allah. Nah, mukjizatnya macam-macam, ada banyak sekali. Nanti Bu Anjani ceritakan satu persatu mukjizat dari Rasul Ulul Azmi itu. Diberikan keistimewaan berupa mukjizat. Agar apa? Agar umatnya itu mau percaya sama Rasul tersebut, mau mengikuti. Dan mukjizatnya itu di luar nalar. Kalian pasti kok bisa ya manusia melakukan hal seperti itu ya? Karena itu adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Ulul Azmi sebagai bukti kerasulannya agar orang percaya. Nah, Bu, apakah ke-25 Rasul yang wajib kita ketahui itu termasuk Ulul Azmi? Tidak, hanya ada 5 saja. Ya, diingat-ingat, Rasul Ulul Azmi hanya ada 5. Hanya ada berapa? 5. Siapa saja 5 Rasul Ulul Azmi? Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diingat-ingat di sini ada 5 Rasul. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, ini harus kalian hafalkan. Harus hafal. 25 Nabi harus hafal. Rasul Ulul Azmi ada 5 juga harus hafal. Itu Rasul-Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah,
Langsung saja kita bahas kisahnya satu persatu. Kenapa kok bisa dikatakan ulul azmi, orang yang memiliki keteguhan hati. Jadi sabarnya, keimanannya itu sangat tinggi kepada Allah, terutama kesabaran dan keteguhan hatinya. Yang pertama yaitu ada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di situ Bu Anjani punya gambar kapal yang sangat besar. Kalian pasti sudah pernah mendengar kisah dari Nabi Nuh ya anak-anak, tentang membuat bahtera kapal yang sangat besar. Nah, ini juga salah satu dari mukjizatnya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini diutus kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tapi tidak banyak yang mengikuti agamanya, ajarannya Nabi Nuh. Salah satunya yaitu putranya yang bernama Kan'an. Nah, dan umatnya ini itu sangat jahat, tidak mau menyembah Allah, menyembahnya selain Allah. Nah, di sini Nabi Nuh itu diperintahkan sama Allah untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Nabi Nuh tidak tahu tujuannya buat apa, tapi tetap harus dibuat tanpa tahu tujuannya apa. Sampai akhirnya kapalnya sudah jadi, atau kapalnya setengah jadi itu sama para kaumnya itu ditempati buang air besar, buang air kecil gitu. Dikotori pokoknya kapalnya. Tapi Nabi Nuh tetap bersabar menyelesaikan kapalnya hingga sampai pada akhirnya Allah memberikan azab kepada kaumnya berupa apa anak-anak? Pasti kalian sudah tahu. Berupa banjir bandang. Nah, di situ semua umatnya Nabi Nuh yang mau mengikuti ajarannya diajak naik. Tidak hanya manusia, tapi juga para hewan. Jadi bukan hanya orang-orangnya saja, hewan peliharaannya itu juga masuk ke kapalnya, saking besar kapalnya itu. Terus Nabi Nuh itu mengajak putranya yang bernama Kan'an tadi. Tapi putranya itu tidak mau ayah, aku tidak mau, aku akan memanjat pohon kelapa saja, karena pohon kelapa itu sangat tinggi. Sampai pada akhirnya banjir itu setinggi pohon kelapa. Kan'an pun dan umat-umat yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh semuanya tenggelam. Jadi yang selamat hanya yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Untuk kalian ketahui, Nabi Nuh itu anak-anak usianya itu 950 tahun ke atas. Pokoknya hidupnya itu sangat lama. Tetapi beliau hanya berhasil mengajak 70 orang saja untuk mengikuti ajarannya. Nah, yang kedua ada kisah Nabi Ibrahim. Pasti kalian tahu tentang Nabi yang dibakar tapi beliaunya tidak terbakar. Nah, ini adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi salah satu mukjizatnya itu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah beliau tidak terbakar ketika dibakar sama Raja Namrud. Nah, jadi kisahnya itu bermula dari Nabi Nuh yang menghancurkan berhala-berhalanya kaumnya pada saat itu. Ya, jadi berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya dan Raja Namrud itu dihancurkan. Nah, sampai akhirnya hukuman yang diberikan Raja Namrud adalah Nabi Ibrahim harus dibakar. Di situ kan kalau kalian bakar satenya pasti jadi gosong, ayamnya pasti mateng, nggak mentah kayak awal. Nah, tapi di sini karena memang menghancurkan berhala itu juga salah satu perintahnya Allah, Nabi Ibrahim dilindungi sama Allah di dalam apinya itu menjadi dingin. Allah itu memberikan perintah kepada api, wahai api, jadilah dingin untuk Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim di dalam kobaran api itu tidak merasa kepanasan, tapi malah merasa sejuk, tidak panas sama sekali. Oleh karena itu semua kaumnya itu, terutama Raja Namrud, kaget loh, kok bisa beliau tidak terbakar, kok malah selamat seperti itu. Nah, ini juga kenapa Nabi Ibrahim termasuk dalam
nabi atau rasul ulul azmi karena kesabaran yang dimiliki beliau terhadap menghadapi umatnya yang ingkar, yang tidak mau menyembah Allah. Nah, seperti itu. Selain itu, Nabi Ibrahim itu anak-anak juga nabi yang sudah umur 80 tahun tapi belum dikaruniai anak. Sampai akhirnya menikah dengan Siti Hajar, barulah dikaruniai Nabi Ismail. Nah, sama Allah itu malah disuruh menyembelih ketika Ismail masih remaja. Tapi Nabi Ibrahim tetap mengikuti perintahnya Allah karena itu adalah perintah langsung dari Allah yang wajib diikuti. Dengan kekuasaannya Allah, Nabi Ismail itu pada saat disembelih diganti dengan apa? Iya, dengan domba. Yang kita kenal biasanya kita peringati pada hari raya Idul Adha, yaitu berupa kurban. Itu salah satu amalan meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalian pasti ingat, Nabi Musa ini hidup pada zaman raja siapa? Iya, Raja Fir'aun, yaitu raja yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, menggantikan Allah. Beliau minta disembah. Nah, perlu kalian ketahui, Nabi Musa ini pada saat kecil itu dulu diasuh oleh Raja Fir'aun. Loh, kok bisa, Bu? Iya, karena pada saat itu beliau ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun yang bernama Siti Asia pada saat beliau mandi di samping sungai. Makanya waktu kecil beliau itu diasuh oleh Raja Fir'aun. Tapi seiring berjalannya waktu, Raja Fir'aun ini tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Musa. Kalau istrinya sudah mengikuti, tapi Raja Fir'aunnya nggak mau. Beliau ingkar terhadap Allah. Sampai pada suatu saat itu Nabi Musa itu ditantang sama Raja Fir'aun itu mendatangkan banyak dukun-dukun lah, ibaratnya kalau sekarang itu dukun, untuk melawan Nabi Musa. Nah, dukun itu mengeluarkan ular ajaib, ular hoib yang sangat banyak untuk menyerang Nabi Musa. Nah, salah satu mukjizatnya Nabi Musa itu tadi apa? Tongkat ajaibnya. Nah, di sini pada saat melawan para dukun itu tadi, Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, dan ularnya Nabi Musa ini tadi bisa mengalahkan semua ular-ularnya para dukun itu. Itu salah satu mukjizatnya. Nah, mukjizat tongkat ajaibnya yang kedua, pada saat itu Nabi Musa dan kaumnya dikejar-kejar sama Raja Fir'aun beserta pasukannya. Nah, beliau melewati Laut Merah. Terus beliau berdoa, ya Allah, bagaimana aku bisa kabur? Nah, sampai akhirnya tongkatnya ini dihentakkan di Laut Merah, sampai akhirnya Laut Merah itu terbuka menjadi dua, terbelah jadi dua untuk jalannya Nabi Musa dan kaumnya. Setelah Nabi Musa dan kaumnya itu sudah mencapai ujung, Raja Fir'aun pun menyusul. Nah, di situ Laut Merah menutup kembali. Sampai akhirnya Raja Fir'aun beserta kaumnya itu tenggelam di Laut Merah karena Laut Merahnya sudah menutup. Nah, pada saat itu anak-anak, pada saat terakhirnya waktu beliau mau meninggal, Raja Fir'aun mau untuk beragama kepada Allah, mempercayai Allah, tapi itu sudah terlambat. Tobatnya Raja Fir'aun itu sudah terlambat. Sampai sekarang kalian ketahui bahwa muminya Fir'aun itu masih ada, jasadnya itu masih ada. Buat apa, Bu? Itu untuk bukti orang zaman sekarang bahwasanya dulu itu ada orang yang sangat jahat, mengaku-ngaku sebagai Tuhan, sangat mengingkari Allah, sebagai buktinya. Selanjutnya yaitu ada kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini kalian tentu ingat kan, Nabi Isa itu adalah satu-satunya manusia yang tidak punya ayah. Beliau dilahirkan atas kekuasaan Allah hanya dengan perantara ibunya saja. Ibunya itu pada saat mengandung Nabi Musa itu difitnah oleh orang-orang di sekitarnya bahwasanya ibunya itu berzina.
Sampai akhirnya ibunya dan Nabi Isa itu diasingkan di sebuah menara yang tidak dapat dijangkau oleh orang. Nah, pada saat Nabi Isa lahir, beliau diberi Allah mukjizat, yaitu bisa berbicara ketika masih bayi. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada kaumnya bahwasanya ibunya itu tidak berzina, bahwasanya beliau lahir itu memang atas kehendaknya Allah. Yang kedua, mukjizatnya menyembuhkan penyakit. Nah, salah satunya beliau bisa menyembuhkan orang yang buta. Yang ketiga, menghidupkan orang mati. Nah, seperti kalian lihat di gambar, itu burung yang dilepaskan, itu awalnya burung itu mati. Nah, dua orang yang menantang Nabi Isa, bisa nggak kamu itu menghidupkan orang mati? Nah, dicontohkan di situ burungnya dibunuh sama Nabi Isa. Atas kekuasaan Allah, Nabi Isa berdoa, ya Allah, bantulah saya untuk bisa membuktikan kerasulannya. Nah, atas kehendak Allah hiduplah burung itu, seolah-olah yang menghidupkan Nabi Isa, padahal yang menghidupkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum yang menantangnya itu tadi kaget, loh kok bisa ada orang yang menghidupkan makhluk yang sudah mati seperti itu. Itu adalah mukjizat dari Nabi Isa. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, nabi akhiruz zaman. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Jadi kalau di Indonesia, di luar negeri ada yang mengaku-ngaku nabi, itu nabi palsu, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kalau di kisah-kisah nabi yang lain tadi kan kalian digambarkan orangnya ya. Kalau Nabi Muhammad itu hanya digambarkan tulisan Muhammad sama ada cahayanya. Kenapa, Bu? Karena Nabi Muhammad itu orang yang wajahnya, tubuhnya itu sangat bersinar sekali. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, mukjizatnya Nabi Muhammad yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran. Nah, seperti kitab sucinya umat Islam yang kalian baca, itu adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad yang tidak didapat oleh nabi-nabi yang lain. Dan kitab yang paling sempurna di antara 4 kitab yang lainnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Selain ini ada lagi, Bu, ada, yaitu beliau bisa membelah bulan jadi 2. Beliau juga bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Itu keistimewaan atau mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kita pelajari adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Nabi Muhammad itu adalah salah satu-satunya manusia yang enak, seneng. Lanjut. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang akhlak Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani. Nah, Nabi Muhammad itu contoh manusia yang akhlaknya sangat sempurna, yang bisa kalian tiru untuk kehidupan sehari-hari kalian. Sampai beliau itu dijuluki sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan. Ada apa saja, Bu? Yang pertama, penyabar. Kehidupannya beliau itu penuh dengan tantangan dan cobaan. Dari mulai beliau belum lahir sudah ditinggal oleh ayahnya, umur 6 tahun sudah ditinggal ibunya, umur 8 tahun sudah ditinggal kakeknya, sampai pada akhirnya beliau harus tinggal bersama pamannya. Pada saat beliau sudah mendapatkan wahyu, cobaan dari para pengikutnya untuk untuk mengajak para umatnya mengikuti agama Allah, itu juga penuh sekali tantangannya, seperti kayak dilempari batu, diludahi orang, mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tetap penyabar, tetap
tetap tegar. Meskipun itu tidak menyerah, ya, tidak menyerah dalam menyebarkan agamanya Allah. Sampai ini buktinya, umatnya Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali. Sampai kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad tetap mempercayai ajarannya beliau. Kalian tadi ingatkan Nabi Nuh yang berusia 900 sekian tahun itu hanya mendapatkan 70 umat. Sedangkan Nabi Muhammad yang hidupnya hanya 63 tahun, umat yang mengikutinya sangat banyak, tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, kasih sayang. Beliau itu sangat menyayangi orang lain, terutama umatnya. Ditunjukkan dengan apa? Beliau itu sering memikirkan umatnya. Meskipun pada saat beliau itu mau meninggal, yang dipikirkan hanya umatku, 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 itu saja. Itu bukti dari kasih sayangnya Nabi Muhammad. Beliau juga mendoakan semua umatnya. Ya Allah, yang menjadi umatku nanti akan mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad waktu di akhirat. Nah, seperti itu. Yang ketiga, lemah lembut. Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang lemah lembut, tidak pernah marah. Sekalipun beliau pernah marah, itu pun dengan tujuan membela kebenaran jika ada yang melanggar syariat. Nah, ketika beliau marah sekalipun itu langsung diingatkan oleh malaikat Jibril, langsung diingatkan oleh Allah. Nabi Muhammad tidak boleh marah seperti itu. Yang keempat, ada dermawan. Beliau itu memberi tanpa pamrih. Kalau kalian pernah mendengar kisahnya, Nabi Muhammad itu jika memiliki uang di pagi hari, sore harinya beliau sudah tidak memiliki uang lagi. Kenapa harus dihabiskan? Untuk apa? Apakah untuk jajan, untuk beli pakaian? Bukan, untuk memberi orang-orang yang tidak mampu. Meskipun besoknya beliau tidak megang uang, tapi banyak sekali orang yang memberi Nabi Muhammad, baik itu makanan, uang, dan lain sebagainya pada zaman itu. Yang terakhir, rendah hati. Nah, rendah hati ini Nabi Muhammad merupakan orang yang mudah bergaul dengan siapapun, baik dengan sahabat-sahabatnya, keluarga, utusan raja, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad haruslah meneladani kelima sifat atau akhlak terpujinya dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada meneladani Rasul Allah SAW dengan cara apa? Yang pertama, patuh pada perintah Allah, sholat, zakat, taat kepada orang tua, guru, dan lain sebagainya. Yang kedua, jujur dalam segala hal, tidak boleh bohong dalam hal kecil sekalipun. Yang ketiga, tolong menolong terhadap sesama, tidak boleh dibedakan. Dia berkulit hitam, aku nggak mau nolong. Nah, nggak boleh seperti itu. Yang keempat, menyebar kebaikan, nggak boleh mengajak yang jelek-jelek. Yang kelima, memaafkan sesama teman, mau meminta maaf dan mau memaafkan. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai, juga menyayangi. Ada juga tanggung jawab, harus belajar bertanggung jawab. Kalau ada tugas tidak boleh ditunda-tunda. Dan yang terakhir, ikhlas beribadah. Nah, maksudnya apa? Ibadahnya nggak karena aku mau dilihat ibu ayahku, aku mau sholat yang bagus, nggak boleh seperti itu, ya. Nah, itu tadi penjelasannya Bu Anjani tentang kisah Rasul Ulul Azmi. Untuk tugas kalian di rumah, kerjakan LKS halaman 32 sampai 34, Romawi 1 nomor 1 sampai 25 saja. Demikian yang bisa disampaikan oleh Bu Anjani. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tadi banyak yang ilmu yang kita dapat tentang mempelajari akhlak-akhlaknya Rasul Ulul Azmi, terutama akhlaknya Nabi Muhammad. Kita menjadi orang, semoga kita bisa menerapkan menjadi orang yang jujur, penyabar, penuh kasih sayang, suka bersedekah, dan juga bersifat lembut dan rendah hati. Bu Anjani akhiri
Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya, sholat duhanya, ditambah sholat tahajud lebih baik lagi. Mohon maaf bila Bu Anjani ada salah-salah kata. Bu Anjani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.